Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, dan tak ingin ku terpisahkan. Lekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan. Lekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Segenap hidupku menyembah-Mu, Tuhan. Engkau saja yang layak. Oh, oh, oh. Kami sembahkan
selamanya, selamanya. Sebab Engkau saja Tuhan yang layak diagungkan, layak disembah. Dalam keheningan semacam ini, kita perlu merenung bagaimana hidup kita itu sungguh perlu untuk bergantung kepada Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir, saudara-saudara, apa sih yang membuat kita bisa berhasil di dalam kehidupan ini? Yang berbisnis berkata, apa caranya supaya bisnisku itu berhasil? Malam hari ini, mari kita renungkan apa yang firman Tuhan katakan yang akan menjadi dasar di dalam melangkah menuju kehidupan yang berhasil. Yohanes 15 ayat yang kelima mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara-saudara, situasi yang sulit semacam hari-hari ini membuat kita terus mengasah pikiran kita untuk bisa survive, untuk bisa bertahan, untuk bisa berhasil, untuk bisa keluar dari situasi yang sungguh membuat kita gelisah, takut, cemas, khawatir. Tapi pesan firman Tuhan mengatakan, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudara, Tuhan ingin hidup kita ini berbuah banyak. Kalau dalam bahasa bisnis, untung yang besar. Kalau dalam situasi sehari-hari kita bilang, kita akan mencapai kemajuan. Kita akan membuat hidup kita berhasil. Apa sih penentu keberhasilan? Lou Holtz namanya. Dia mengatakan begini, kemampuan adalah apa yang dapat Anda lakukan. Motivasi menentukan apa yang Anda lakukan. Sikap menentukan seberapa baik Anda melakukannya. Saya ingat betul waktu masih mengenyam dunia pendidikan bahwa ada 3 unsur, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap hati. Ketika ketiga hal ini seimbang dilakukan,
maka akan bisa diharapkan bahwa seseorang akan secara efektif mengubah kehidupannya. Jadi saudara-saudara, kadang-kadang sebagai bisnismen atau sebagai pengusaha, kita berupaya untuk mengubah keadaan kita. Mungkin saja kemampuan yang saudara lihat, saudara menilai bahwa engkau kurang mampu, maka engkau mengasah, engkau mencari informasi, engkau menambah keterampilanmu, mengikuti seminar, mengikuti training, mengikuti lokakarya, dan macam-macam. Tujuannya cuma satu, yaitu supaya engkau berhasil. Itu semua mungkin saja saudara-saudara ikuti. Mungkin semua training telah engkau jalani. Tapi malam ini engkau tetap merenung bagaimana bisa berhasil. Tentu saja hidup ini adalah suatu pilihan. Charles Swindoll mengatakan hidup itu 10% dari apa yang terjadi atas kita. Tetapi 90% itu adalah reaksi-reaksi kita atas apa yang kita hadapi. Jadi saudara-saudara, pilihannya adalah ketika setiap hari saudara harus menggeluti keadaan-keadaan yang membuat saudara terus gamang dalam pikiran, gelisah, merasa belum berhasil. Sikap hatilah yang menentukannya. Di dalam bahasa Inggris dia katakan, kutipan ini saya bacakan, we have a choice every day regarding the attitude we will embrace for the day. Life is 10% what happened to us and 90% how we react to it. Our attitude is everything. Our attitude is everything. Sikap hati kita itu segala-galanya. Dalam merenungkan ini saya mengingat seseorang yang tercatat di dalam Alkitab yang bernama Yusuf. Dia ditulis dalam Kejadian 39 ayat yang kedua mengatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Saya heran, Yusuf selalu berhasil. Padahal dalam cerita hidupnya itu dia adalah anak yang memang dicintai oleh ayahnya, tapi dibenci oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang. Dia dimasukkan ke sebuah sumur. Sesungguhnya pada awalnya dia ingin dibunuh. Tapi seorang saudaranya mencegah. Dan akhirnya keputusannya adalah ia dijual kepada seorang Mesir. Maka Yusuf menjadi budak di rumah itu. Tuannya bernama Potifar. Namun saudara-saudara, ketika dia dipercayakan satu pekerjaan, ya setiap orang selalu ingin berhasil. Yusuf pun ingin berhasil. Tetapi hidupnya, sikap hatinya, itu yang menentukan apakah dia berhasil atau tidak. Ternyata tertulis bahwa setelah dilihat tuannya, bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih dari tuannya. Saudara-saudara, di ayat yang kelima dari pasal 39 kitab Kejadian tertulis, sejak ia memberi kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang,
Segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Saudara, rupanya kalau saya melihat cerita tentang Yusuf, yang dikatakan di situ adalah manis sikapnya. Tentu saja saya mempunyai satu kesimpulan dalam perenungan ini, bahwa sikap hati seseoranglah yang menentukan keberhasilannya. Dia akan bisa berbuah banyak, itu harapan Tuhan. Mari Bapak Ibu, malam ini dekatkan dirimu kepada Tuhan. Seperti Yusuf selalu berharap pada Tuhan. Maka segala yang diperbuatnya itu selalu berhasil. Rupanya penentunya bukan keterampilan. Rupanya penentunya bukan apa yang kita tahu. Tapi penentunya adalah hubunganmu dengan Tuhan. Sikap hatimu yang benar. Mari, perbanyaklah waktumu untuk berdoa. Perbanyaklah waktumu untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Menyemuji Dia, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Dan berharap terus kepada Dia. Saya percaya, saudara-saudara, sikap hati adalah segala-galanya. Ketika sikap hatimu benar, maka langkah-langkahmu sepertinya dituntun oleh firman Tuhan. Engkau tidak lagi berspekulasi atas tindakanmu. Engkau tidak lagi berkata, oh enak ya dia, meskipun hidupnya nggak benar, dia curang, tetapi dia kaya. Malam hari ini, saudara-saudara, coba renungkan juga. Keberhasilan itu apakah harus diukur dengan kekayaan yang dia punya? Saudara, sungguh banyak orang yang kekayaannya banyak, tetapi hatinya tetap penuh dengan kegelisahan. Hatinya penuh dengan kegundahan. Tidak ada sukacita sama sekali dalam hidupnya. Jadi saudara-saudara, sikap hati kita yang benar, yang menentukan kita berhasil, yaitu ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Waktu Tuhan diutamakan, waktu Tuhanlah yang menjadi fokus hidupmu, saya percaya hidupmu akan dipuaskan. Ketika kepuasan yang ada dalam Tuhan itulah sesungguhnya keberhasilan yang indah. Kalau sudah lanjutkan pembacaan tentang kisah Yusuf, di sana satu kisah di rumah Potifar, tetapi dia difitnah dan kemudian dijeblos ke penjara. Di penjara sikap hatinya tetap percaya kepada Tuhan. Maka di penjara pun dia dipercaya oleh kepala penjara. Dan saudara-saudara, ketika satu kali kelak, ketika kita tetap terus mempunyai sikap hati yang benar kepada Tuhan, maka Yusuf dari penjara dikeluarkan. Dia diangkat menjadi satu posisi yang sangat tinggi, menjadi wakil daripada penguasa Mesir saat itu, yaitu Firaun. Siapakah yang membuat dia berhasil? Apakah yang menentukan dia berhasil? Tentu saja bukan keterampilannya, tentu saja bukan kepintarannya, tetapi sikap hatinya saja yang selalu dituntun oleh Allah yang hidup dan berkuasa. Maka dari itu, mari malam hari ini
Teduhkan hatimu dan buatlah hatimu tetap berharap pada Tuhan dan tetap bergantung pada Dia. Karena seperti firman Tuhan yang kita baca tadi, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Ya Bapa yang penuh kasih, ya Bapa yang penuh dengan kemurahan, ya Bapa yang sangat bijaksana, tuntunlah kami Tuhan. Dalam kegalauan, dalam kegelisahan, dalam ketidaktahuan apa yang harus kami lakukan. Mari Tuhan, kami ingin firman-Mu itu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuntunlah langkah-langkah kami. Seperti bangsa Israel ketika keluar dari Mesir. Tuntunan-Mu sudah sangat jelas. Pada siang hari Engkau menuntun mereka dengan tiang awan. Pada malam hari Engkau menuntunnya dengan tiang api. Engkau pelihara dia di tengah kehidupan yang susah di padang gurun. Makanan Kau kirimkan. Mana setiap hari tidak pernah datang terlambat. Tuhan, ajarilah kami bergantung padamu sepenuh. Bentuklah hati kami, mempunyai sikap hati yang benar kepadamu. Taruhlah roh-Mu, biarlah damai sejahtera yang dari Tuhan boleh tinggal dalam hati dan pikiran kami. Penuhi kami dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau tidak ada rasa takut. Di dalam Engkau tidak ada rasa cemas. Segala khawatir kami serahkan padamu. Karena firman-Mu katakan, ketika kami menyerahkan segala khawatir kami, Engkau mempedulikan, Engkau menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap